A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kana al-kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sampai saat ini adalah nikmat bisa duduk bersama dengan Al-Ustaz. Oleh sebab itu, saya mahasiswa Winsu Agus Salim Munte semester 4 Manajemen Dakwah dan dosen pembimbing kami adalah Al-Ustaz Muhammad Iqbal Muin LCMA. Baik, di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika dalam berdakwah. Oleh sebab itu, kami di sini mengundang Al-Ustaz Baihaqi untuk menjelaskan. Tafadhol Ustaz. Baiklah, perkenalkan nama saya Baihaqi Al-Bariski. Di sini saya akan menjelaskan yaitu etika dalam berdakwah. Adapun etika dalam berdakwah yaitu prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang mengatur cara berdakwah yang dijalani oleh seorang dai atau pendakwah. Ini melibatkan aspek-aspek seperti kejujuran, kesopanan, menghormati orang lain dengan baik dalam upaya menyebarkan pesan agama yaitu berdakwah. Tentu tadi yang saya sebutkan salah satunya adalah yaitu kejujuran, artinya tidak bohong. Apakah zaman dulu Nabi ini sangat kejujurannya tingkat atau bagaimana? Ya, kejujuran Nabi itu sangat tingkat dan kesopanan, kesabaran beliau sangat diuji pada masa dakwah beliau. Ada dalam sebuah kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berdoa di Mekah dekat Ka'bah. Saat itu sekelompok orang Quraisy yang tidak menyukai ajaran Islam melemparkan kotoran hewan yang sudah busuk ke arah Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang bersujud. Ini terjadi pada tahap awal beliau berdakwah yang dihadapi dengan banyak penentangan dan tantangan. Meskipun menghadapi perlakuan yang sangat tidak sopan dan tidak manusiawi, Nabi Muhammad SAW tetap tenang dan sabar dalam menghadapinya. Beliau tidak membalas dengan kekerasan ataupun dendam, tetapi justru melanjutkan dakwahnya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Dari kisah di atas kita dapat menyimpulkan bahwasanya begitu besar rintangan dan tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau hanya membalas dengan ketabahan, kesopanan dan kesabaran. Masya Allah, sahabat podcast, kita lihat penjelasan Ustaz bahwasanya Nabi aja dalam menjalankan etika dakwah bahkan dilempari dengan batu ya Ustaz? Iya. Dengan batu aja Nabi ketabahannya, aduh Masya Allah, sungguh luar biasa Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau begitu Ustaz, apakah ada hadis tentang etika dakwah dalam menjalankan dakwah ini? Ya, tentu ada hadis tentang etika dalam berdakwah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa seseorang yang mengajak orang kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang tersebut. Ini menunjukkan pentingnya berdakwah dengan cara yang baik dan memberikan petunjuk kepada kebaikan dengan lemah lembut dan bijaksana. Masya Allah. Penjelasan Ustaz ini sahabat podcast, dalam hadis disebutkan bahwasanya dengan kita mengajak kebaikan kita mendapat pahala tanpa mengurangi pahalanya, begitu ya Ustaz? Masya Allah. Oleh sebab itu Ustaz, bagaimana pentingnya etika ini dalam menjalankan dakwah? Pentingnya etika dalam berdakwah yaitu sangat penting karena kita harus memiliki kesopanan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi semua tantangan di akhir zaman ini. Karena kita perlu pendekatan kepada masyarakat untuk berdakwah supaya dakwah kita berjalan dengan lancar dan mereka pun menerima apa ajaran-ajaran yang kita berikan dan pesan-pesan yang kita sampaikan kepada mereka.
Masya Allah Ustaz. Apakah Ustaz ada pengalaman waktu menyampaikan dakwah gitu atau kejanggalan yang di masa kisah Nabi gitu, atau Ustaz ada mengalami seperti itu? Alhamdulillah saya belum mengalaminya karena selama ini saya berdakwah ya masih lancar-lancar Dengan saja. etika yang baik tentunya. Iya. Masya Allah. Kalau begitu Ustaz, apakah untuk menutup kesimpulan kita pada podcast kali ini, hadis yang terakhir yang bisa Ustaz sampaikan untuk penutupan podcast di pagi ini Ustaz? Ya, ada satu pun hadis yang bisa saya sampaikan untuk menutup podcast kita hari ini, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersikap lemah lembutlah dalam berdakwah dan janganlah kamu membuat orang lari darimu, dan bersikap tegaslah dan janganlah kamu tertipu oleh orang-orang yang berdusta kepada Allah dalam perkara agama. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam berdakwah penting untuk bersikap lemah lembut dan tidak membuat orang lari dari kita. Namun juga penting untuk bersikap tegas dan tidak tertipu oleh orang-orang yang berdusta dalam masalah agama. Ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan dalam menyampaikan pesan dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah. Inilah sahabat podcast penjelasan Ustaz tentang etika dalam dakwah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga kedepannya dapat menjalankan dakwah dengan baik, etika dengan baik dan kedepannya. Jangan lupa sahabat podcast untuk berbagi wawasan ini dengan teman dan keluarga. Sampai di sini podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.